Sejak awal COVID hingga hari ini, sudah banyak perusahaan yang melakukan PHK atau pemutusan hubungan kerja. Serta menghadapi tahun 2023, semakin banyak lagi nih perusahaan yang melakukan PHK pada karyawannya. Nah, jika kita terkena PHK, apa nih yang mesti kita lakukan? Kali ini kita akan berdiskusi dengan Mbak Alfi Sofina, Human Resources Manager di Valburi Asia Group. Halo Mbak Alfi. Halo, Uda Rahim. Wah, gimana kabarnya Mbak? Kabar baik, alhamdulillah. Sehat ya, Rahim? Alhamdulillah sehat, Mbak. Nah, Mbak, ini kan kita mau diskusi nih, Mbak, terkait dengan ya yang akhir-akhir ini sering terjadi gitu kan, Mbak. Iya, Saya meningkat lagi iya kasusnya meningkat ya. lagi gitu, Mbak. Ini meningkat kasus ini kasus COVID apa 2 hal PHK ya, nih, Mbak? 2 hal ya. Betul betul, Dua-duanya 2 kayaknya hal. ya, Mbak, ya. Nah, Mhm, tapi kemarin-kemarin saya lihat, kan banyak yang, konten kreator yang bikin konten terkait dengan PHK gitu ya, Mbak, kemarin-kemarin gitu kan. mhm, Menghadapi 2023 resesi begitu kan. Saya mhm, pikir, kan dari pemerintah juga, saya lihat juga penanganan kan cukup baik begitu ya, Mbak, ya. mhm, Indonesia pun jika berdampak nggak akan terlalu berdampak gitu kan. mhm. Nah, saya pikir nih PHK ini nggak akan kejadian lagi, ibaratkan nggak akan nambah lagi gitu, Mbak, jumlahnya gitu kan. Nah, tetapi ternyata makin banyak lagi nih, kayak kemarin ada lagi Goto baru PHK lagi, Ruang Betul. Guru juga baru PHK Mhm, lagi gitu kan. Dan ke depan kita nggak tahu apa lagi nih gitu yang akan terjadi gitu kan, Mbak. Nah, jadi nih iya, kita mau mhm, bahas nih, kalau misalkan kita sebagai karyawan ketika kita terkena PHK nih, apa yang mesti kita lakukan begitu, Mbak. Nah, ini mhm, kalau menurut Mbak Alfi sendiri nih, bagaimana sih pendapat Mbak Alfi nih melihat tingginya kasus PHK pada berbagai perusahaan saat ini nih, Mbak? mhm. Oke, baik, Rahim, makasih. Nggak pernah kita duga ya kalau misalnya Iya, ternyata case ini akan mengemuka mhm, sedemikian sedemikian happening sampai saat ini, bahkan itu datang dari perusahaan-perusahaan yang sudah bisa dibilang mhm, perusahaan impian ya, perusahaan mhm, impian bagi sebagian orang, pengen banget kerja di sana mhm, segala macam. Nggak siapa yang menyangka juga kan seperti ini, ya tentunya, amat disayangkan kalau hal itu sangat itu terjadi. mhm, Miris juga ya, miris mhm, juga, dan yang pasti simpati sebesar-besarnya kepada teman-teman yang terdampak hal ini gitu. Tapi ini adalah fenomena yang harus jadi evaluasi kita bersama ya menuju mhm, perbaikan, baik dari sisi perusahaan maupun dari sisi karyawannya itu sendiri mhm, gitu. Kalau dari sisi karyawannya, kita-kita ini nih pada saat menerima offering letter ya misalnya, mhm, pastikan bahwa pada saat join itu saya sudah tahu konsekuensinya, gitu ya. mmm, Pada saat join startup company, karena kebetulan kasus yang belakangan ini layoff terjadi itu didominasi oleh dari startup company, mhm, sebetulnya teman-teman harus mengetahui lebih dulu saat join startup company artinya ini juga saya, dapat pencerahannya dari guru saya Coach Rene Suhardono bahwa mhm, di startup company itu punya konsekuensi risiko lebih besar. Tapi bukan mmm, berarti yang non startup company itu korporasi mhm, yang sudah stabil itu mereka nggak berisiko juga. Tetap ada risiko, tapi di startup itu dari sisi risiko jauh lebih besar gitu. Karena pada mhm, dasarnya kan ada ketergantungan dalam hal funding mhm, dari investornya segala macamnya gitu. Dan di mana pada saat itu perusahaan harus memaksa berusaha untuk selalu grow mhm, ya, tapi mhm, sekarang mungkin udah, trennya menurun sedikit. Jadi mhm, yang harusnya kita harus grow-grow, hari ini kita harus gimana caranya kita bisa survive aja dulu mhm, gitu. Makanya ini jadi salah satu konsiderasi akhirnya keputusan ini diambil. Ada mmm, yang sempat ambil beberapa batch gitu ya, hari mhm, ini maksudnya stage 1 nih, kita pikir mungkin nggak ah, akan ada lagi, tapi iya, ternyata dari company yang sama selang berapa lama ya, dua mhm, 3 bulan kok ada lagi gitu ya. Jadi mhm, kan inilah cara bagaimana perusahaan untuk bisa survive gitu, tapi ya mhm, tetap dari kita-kita pun teman-teman yang, sedang mencari pekerjaan begitu ya, mhm, pahami betul lah pada saat kita berencana join, perusahaan baru, pahami betul keseluruhannya, mhm, nggak cuma misalnya dari wow levelnya, kalau bahasanya mhm. Coach Rena itu wow levelnya, keren banget sih perusahaan ini dibahas terus di LinkedIn, Oh, banyak banget iya, sih keren di sana, di tempat kerjanya asik banget segala mhm, macam. Jadi yang nggak semata-mata dari situnya juga, tapi dari sisi kesehatan perusahaannya gitu ya. mmm, Walaupun kita nggak bisa lihat terlalu dalam, tapi mhm, paling tidak kumpulkan informasi, sebanyak mungkin sampai akhirnya kita betul-betul yakin dan pastikan itu sejalan sama kita punya career objective
bisa align nggak kalau kita join di sana? mhm, Eee, Career journey yang mau saya bangun ke depan itu bisa nggak ya saya mhm, wujudkan dengan saya join di sana? Jadi pastikan banyak sekali pertimbangan pada saat kita memutuskan untuk join pada sebuah perusahaan, begitu. mhm. Apalagi kalau saya lihat sih kan beritanya gitu ya, Mbak, ya. Ya mungkin mayoritas yang di-PHK kan dari startup gitu ya, Mbak, ya, mayoritas gitu. Iya, Walaupun kayaknya tadi barusan saya baca berita lagi ada juga perusahaan yang non startup gitu yang akan mhm, lakukan PHK kayak tekstil kemarin kan lumayan juga gitu yang kena iya, gitu kan, Mbak. dari Eee, awal cu pandemi sih kalau di industri iya, itu ya. heeh, gitu kan. Nah, terus kalau misalkan yang terkait dengan startup ini kan, ini kalau dari saya melihat berita begitu ya, Mbak, ya, Mmm, salah satu penyebab kenapa PHK itu terjadi, kalau saya lihat ya, Mbak, ya, mhm, mungkin ada bisnis, startup yang memang turun begitu ya, Mbak, ya. Tapi ada beberapa startup contoh kayak kemarin tuh saya diskusi sama temen yang ada di, salah satu startup hijau begitu, Mbak. mhm, Nah gitu, saya tanya gitu kan, "Ini kinerjanya bagus enggak?" "Bagus," katanya. Jadi kinerjanya itu sebenarnya bagus-bagus aja gitu, Mbak. Tetapi mhm, kenapa mereka melakukan PHK? Karena menghadapi, apa, kekhawatiran di 2023 gitu kan, Mbak. Karena kan mhm. mayoritas startup ini mereka masih menumpukan modal itu dari investasi gitu kan, Mbak. Iya, betul Nah, sekali itu. sementara di 2023 sendiri, ini orang, apa, investor-investor itu akan semakin sedikit untuk menginvestkan Mhm, dana mereka gitu ya. Kalau iya nggak iya ada dana betul. yang masuk lagi ya mereka mau gimana cara Mhm, startup ini hidup, ya akhirnya melakukan penghematan gitu kan ya, iya, Mbak, ya. betul Nah, betul betul. terus wah saya lihat agak, ya anomali gitu kan ya, Mbak. Mhm mhm. Biasanya dulu kan perusahaan melakukan PHK ya karena memang keuangan mereka udah, turun gitu Nggak kan. sehat Ini ya. iya udah, ini kinerja bagus gitu kan, tapi mungkin ya karena kekhawatiran itu gitu kan. Nah Betul. kalau dari sisi Mbak Alfi sendiri nih Mbak, melihat dari sisi human resources ini, Mhm. apakah benar sama penyebabnya atau mungkin ada penyebab-penyebab lain nggak, Mbak? Ya, kalau yang tadi tadi Rema sampaikan itu kan sudut pandang dari sisi perusahaannya ya. Iya, mhm. Kita bertanya langsung ya sama Nah, orang yang bekerja di dalam itu, mhm, sebenarnya nggak ada apa-apa sih, semuanya kayaknya fine-fine aja gitu ya. mhm, Tapi mhm, dari sisi yang lain, mungkin manajemen di sana kan harus terus memikirkan gimana caranya bisa survive agar, operasional apapun termasuk di dalamnya personal cost ya, gaji mhm, karyawan dan seterusnya itu bisa tetap tercover. mhm, Ditambah ada isu resesi segala macam, pasti dari sisi investor pun ada angel, investor, kemudian mhm, venture capital, itu tuh mulai memikirkan apakah saya harus merealokasi investasi saya masih di startup atau memang saya ambil instrumen yang lain ya. mmm, Nah, karena ada kecenderungan ke arah sana, mhm, melihat, isu ekonomi yang berubah ini gitu. mhm, Jadi bisa jadi seperti itu, walaupun dari sisi internalnya merasa tidak ada apa-apa, mhm, tidak ada semuanya fine-fine aja, tapi dari sisi, manajemen pasti memikirkan bagaimana caranya itu tadi, mhm, bukan buat growing lagi, tapi bisa survive supaya tetap bisa bertahan, bisnisnya tetap eksis. Di mhm, saat para investornya itu mulai beralih kepada instrumen yang lain, karena itu tadi mmm, ekonomi global yang kondisinya itu kita nggak bisa, kendalikan ya, mhm, begitu. Tapi mmm, dari sisi HR sendiri ya, mhm. kalau melihat fenomena ini, memang pada dasarnya PHK ini kan banyak itemnya, banyak jenisnya, Iya, nggak iya, Mbak. semata-mata yang satu pihak ya dari perusahaan gitu. Kalau mengacu ke, PP 35 2021, sekarang Mhm, kan kita mengacunya ke Undang-Undang Cipta Kerja ya. mhm, Nah, itu kan memang kurang lebih ada 15-an apa tuh, penyebab PHK mhm, itu tuh. Jadi kenapa biasanya kan karena, penggabungan perusahaan, peleburan, pengambil alihan ya seperti merger, mmm, akuisisi. Itu kan ada sisi perusahaan yang mau mempekerjakan kembali, ada juga karyawannya yang, "Oh, saya tidak mau deh kalau ada seperti itu." Itu mhm, kan dari situ saja bisa terjadi. iya, Kemudian yang seperti tadi Rahim bilang efisiensi karena memang disertai penutupan atau tidak, ya kayak mhm, misalnya memang bisnisnya udah, eee, nggak bagus, mhm, profitnya segala macam udah nggak bagus, itu mau nggak mau jadi harus dilakukan efisiensi. Kalau mmm, apalagi jika benar-benar sampai tutup ya, mengalami mhm, rugi 2 tahun berturut-turut, atau misalnya tutup karena force majeure, karena bencana segala macam, itu kan mau nggak mau opsi PHK itu ada. iya, Tapi ada juga di sisi lain PHK yang datang dari karyawan yang ada permohonan gitu, ah, seperti misalnya pengunduran diri itu kan mhm, secara sukarela. mhm, Ada juga misalnya permohonan dari pekerja yang, eee, adanya ini, karena perusahaan melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai, misalnya mhm, mengancam pekerjaan yang dibebankan ke karyawan itu mengancam jiwa keselamatan, sehingga wajar mmm, jika si pekerjanya mengajukan permohonan PHK. mhm, Misalnya kemudian jika tidak dibayarkan upahnya tepat waktu selama kurun waktu tertentu ya, misalnya 3 mhm, bulan berturut-turut, ada penganiayaan ataupun apapun itu hal-hal yang tidak di luar kemanusiaan ya, misalnya mhm, bagi sisi karyawan itu karyawannya juga berhak mengajukan gitu. mhm,
Mmm. Selain itu jika ada case meninggal dunia atau pensiun itu kan semuanya juga PHK gitu. Jadi perlu Oh, dipahami juga PHK nggak semata-mata datang dari mmm, perusahaannya itu iya iya sendiri, iya iya. begitu. Oh, iya iya. Tapi Saya baru iya baru soalnya soalnya yang sering muncul di masyarakat itu mhm, kan kalau PHK itu iya, berarti dari perusahaan memutuskan hubungan kerja dengan tanda karyawan kutip gitu ya, Mbak? dipecat ya, Dipecat betul gitu betul. kan. Tapi kalau, Betul, mhm. sebenarnya ya resign itu juga PHK juga sebenarnya gitu Iya, ya, Mbak? betul Ah, betul. oke oke oke. Nah, Kita bisa lihat dari sisi siapa yang, melakukan lebih ah, dulu, iya pengajuannya iya. dari siapa gitu ya. Ya, Mbak, nah Mhm. ini mumpung Mbak Alfi, saya juga baru ngeh juga nih, Mbak. Eee Kalau yang konteks kita terjadi saat ini gitu, Mbak, Mmm, ini kan PHK itu terjadi karena ya kondisi keuangan perusahaan atau betul, kondisi ya. bisnis perusahaan gitu ya, Mhm Mbak, ya. mhm. Nah, itu, jika misalkan, gimana ya, Mbak, kan ada kemarin juga, contoh ada salah satu perusahaan yang kena PHK terus pesangonnya gede-gede gitu kan, Mbak. Iya iya. Nah, ini kalau startup misalkan kalau startup contohnya itu gimana sih, Mbak? Atau mungkin, sebenarnya kan kembali ke regulasi begitu ya, Mbak, Iya, cuman betul. Mhm. jika misalkan ini, Mbak, yang saya khawatirkan adalah beban PHK ini lebih besar dibandingkan dari beban bulanan si karyawan itu sendiri. Itu biasanya gimana sih, Mbak? Beban PHK yang dimaksud di sini tuh Misalkan beban pesangon begitu, misalkan kan heeh. kalau ketika terjadi PHK kan karyawan itu Oh, iya mendapatkan ya. pesangon gitu ya, Betul, Mbak. beban dari sisi perusahaannya yang Iya mengeluarkan heeh, gitu, Mbak. heeh, Nah, iya. sementara kan kalau, jika misalkan si karyawan itu tetap bekerja, itu kan ya paling beban perusahaan hanya bulanan aja gitu kan ya, Mbak. Nah ini Mhm. apakah beban PHK itu bukannya lebih besar gitu, Mbak, dibandingkan dengan beban, ketika karyawan itu Oke. ya kerja aja di Iya perusahaan iya gitu, iya Mbak? iya. Mhm. Iya, betul. Ya, dari sisi ini ya, expenses ya, Iya, itu expenses, memang Mbak. expenses memang pasti ada hitung-hitungannya tersendiri gitu. Mhm Tapi kan mhm. dilihat juga nih, kira-kira departemen-departemen mana nih yang Mmm. memberikan kontribusi paling besar untuk perusahaan, Oh, sehingga iya iya. bisa mendatangkan kembali profit itu tadi gitu. Mhm. Jadi misalnya ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa yang tadinya nih 3 orang ternyata dilakukan 1 orang juga semua bisa ke-handle karena semuanya sudah Oh. transform ke, Mhm sistem, ke digitalisasi sehingga mhm yang tadinya 3 orang itu ya cukup satu. Jadi nggak semata-mata dari expense-nya, tapi mhm. dari sisi itu juga efektivitas pekerjaannya bisa dilakukan di lini mana saja sih, Mmm, gitu ya. mhm Misalnya kita punya cabang nih se-Indonesia, mhm apakah semua cabang yang ada di hampir di setiap provinsi itu memberikan kontribusi untuk mhm nasional misalnya? Oh ternyata misalnya nggak semuanya nih, cabang-cabang di misalnya beberapa daerah tertentu, mhm Indonesia Timur kah, atau di Sumatera kah misalnya, mhm. belum belum memberikan kontribusi itu. Jadi pasti ada evaluasi dulu ya. Mmm. Kalau misalnya kita ada kajiannya dulu, kalau Mhm misalnya kita tutup atau kalau misalnya kita ada lakukan efisiensi, kira-kira dampaknya seperti apa sih ke bisnis kita bisa simulasikan nih. Kalau kita tetap pekerjakan, kalau kita layoff, dampaknya seperti apa. Jadi sebelum dilakukan decide, ambil keputusan untuk akhirnya di-layoff saja, mhm pasti sudah ada kajiannya tersendiri termasuk mhm hitungan yang tadi. Kalau mhm. dia tetap bekerja kan sebenarnya cuma segini, Iya. tapi kalau kita keluarkan, angka layoff tersebut, kita harus mengeluarkan lebih besar Mhm. tapi kita bisa pertimbangkan juga ke depannya tuh kalau memang ini masih bertahan, kontribusi baliknya untuk perusahaannya itu loh. Oh, iya iya. Feedback baliknya ya, Feedback kalau Mbak. departemen ini tetap beroperasi, Mhm. dia akan menjadi cost center atau jadi profit center ya. Misalnya dia Mmm. beroperasional terus, tapi ya tidak ada pemasukan, maksudnya Mhm. tidak bukan bukan ranahnya yang memberikan profit ke Iya. perusahaan gitu. Jadi, ya udahlah dari 3 jadi satu. Itu salah Mmm. satu contoh, Mhm. teknisnya Iya. begitu. Jadi ada kajian-kajian tertentunya. Wah, berarti, misalkan nih Mbak, kita sebagai perusahaan, ya sekarang bekerja, walaupun mungkin kita alhamdulillah nggak kena PHK gitu Mbak, berarti Mhm. kita juga harus apa ya, mengukur atau memuhasabahi diri sendiri gitu ya Mbak ya. Apakah kontribusi sebenarnya kan kembali lagi gitu ya, kontribusi Mmm. kita ke perusahaan itu memberikan profit atau malah cost begitu ya Mbak ya? Iya, ada Mmm. kajiannya, betul Oh betul. iya. Oh, berarti ya, ya Sebenarnya nggak secara pribadi saja heeh, itu faktor kedua setelah yang tadi, iya, dilihat dari departemen yang dulu ya, departemen mana heeh, saja yang kira-kira kita perlu lakukan mhm efisiensi, setelah itu mhm. masuk nih ke individu-individu yang ada di dalamnya nih. Di Mmm, dalam individu ada berapa tim ya, dari tim mhm yang ada itu, siapa yang performnya paling oke ya, mhm. kan nggak semuanya langsung bless gitu Iya ya. Mungkin kalau iya, ada yang bagus, bisa kita pertahankan atau misalnya kita tawarkan yang lain gitu ya. mhm. Begitu. Oh. Nanti heeh, ada layer by layer-nya gitu. Kan Oh, karena itu kan mhm keputusan yang paling dilematis ya. Satu mhm. sisi kami juga di HR tuh sangat berat nih kalau menghadapi hal-hal seperti ini, Mhm. gitu. Agar senantiasa tercipta harmoni, harus dicari strategi yang
ramah untuk kedua belah pihak dan juga sudah mhm, mempertimbangkan itu tadi, sisi mmm, kemanusiaannya, haknya semuanya mhm, terpenuhi dengan mhm, baik gitu ya, mhm, tidak ada yang menyalahi aturan hukum yang berlaku gitu. Jadi sebisa mungkin tidak merugikan. mhm, Bagipun jikapun memang kita harus lakukan ini, mhm, tidak boleh merugikan gitu. baik baik, Mbak. Harus Nah, mencapai kesepakatan. oh ya, harus kesepakatan kedua belah pihak begitu ya, Mbak, ya? Harus bisa Mmm. diterima gitu ya. Harus bisa diterima. Nah, Mbak, Mhm, ini, menyambung tadi statement dari Mbak Alfi nih, sebagai HR gitu kan, Mbak, ini kadang kan dilematis juga begitu ya, Mbak, ya. Maksudnya betul. HR itu kan ya sebenarnya karyawan juga begitu ya, Mbak, ya, dan keputusan untuk mem-PHK sebenarnya maksudnya keputusan untuk, PHK dari perusahaan itu pasti datangnya dari manajemen gitu ya, Mbak, dari direksi gitu ya, Mbak. Sementara kan yang mengeksekusi kan HR gitu, Mbak, ke karyawan. Nah itu Iya. saya nggak kebayang gimana sih, Mbak, perasaannya gimana? Iya, Dilematisnya gimana itu, Mbak? iya, betul betul. Heeh, Iya, seperti yang tadi saya bilang itu harus mhm, harus memenuhi unsur keramahan ke semuanya ya, gitu ya. mmm, Dari sisi perusahaan kita harus itu tadi paling tidak sisi compliance-nya terpenuhi, mhm, hak wajibannya sesuai, tidak ada yang di bawah standar iya, regulasi ya yang mhm, berlaku, syukur-syukur bisa di atas itu gitu ya. mhm, Supaya tanda terima kasihnya kita sebagai bentuk apresiasi kita ke karyawan tersebut gitu. mhm, Di sisi karyawannya se se sesederhana sesederhana misalnya kita harus memberitahukan, menginformasikan, "Kamu berakhir masa kontraknya ya, tidak kami iya, perpanjang ya." Itu juga sebetulnya PHK ya. iya, Nah iya, karena kan artinya mhm, dia sudah selesai masa mhm, kerjanya. Hal itu pun itu PHK level level sederhana sekali. Untuk mhm, saat kita harus informasikan itu pun, butuh kekuatan mental supaya dia tidak merasa down gitu ya. mhm, Nah, apalagi untuk case-case seperti ini, misalnya mmm, apalagi dia jika, sudah bekerja cukup lama, kemudian punya kontribusi mhm, yang baik selama ini rasanya seperti yang tadi Rahim bilang, "Kayaknya mhm, nggak ada apa-apa, semuanya aman-aman aja, fine iya, aja ya." heeh, Betul, dari sisi kita nggak ada yang keliru. Jadi memang harus memberikan pemahaman terlebih dahulu, sehingga mhm, perlu dilakukan tadi kajian yang mendalam, mhm, sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Kalau misalnya kita sampaikan, mhm, "Rahim mohon maaf ya, kondisi Pulan sedang seperti ini, kami mhm, terpaksa harus mengambil langkah ini dengan mempertimbangkan A, B, C." Nah, A, B, mhm, C-nya itu harus bisa dipertanggungjawabkan. mmm, Jikapun di perusahaan tersebut ada serikat pekerja, biasanya tim serikat pekerja itu dilibatkan lebih dulu gitu, oh, sampai akhirnya melakukan keputusan tersebut. Karena mhm, notabene kan sebagian besar ya, biasanya nih mhm, kalau memang perusahaan itu punya serikat pekerja, ya karyawan itu kan menjadi anggota ya, iya, kebanyakannya kan begitu. Jadi pasti mhm, sudah dilibatkan si serikat mmm, pekerja itu. Jadi kalau memang ada ya karyawan yang harus mengalami seperti ini, mhm, ada pendampingan juga dari serikat. Serikat pun dari awal sudah mengetahui kenapa ini harus dilakukan. oh, Jikapun jikapun memang tidak ada mhm, serikat, perusahaan tidak punya serikat, setidak-tidaknya itu tadi kajiannya sudah lengkap, sudah jelas, mhm, justifikasinya sudah jelas, tidak ada unsur yang sifatnya, merugikan gitu ya, sehingga bisa mhm, diterima gitu, bahwa mhm, kamu kayak seperti ini ya, kita nggak bisa lanjut karena kondisinya begini-begini dari sisi perusahaan, dan ke depannya sudah kami proyeksikan begini-begini, sebisa mungkin itu bisa diterima gitu, nggak semata-mata kamu selesai, kita nggak bisa mhm, apa yang ya itu loh pokoknya pokoknya mhm, saya nggak mau lihat kamu lagi mulai besok. Nah, nggak ada bukannya kayak gitu-gitu. Jadi iya, unsur kemanusiaan itu harus dipertimbangkan oh, iya gitu, iya iya, supaya tetap mereka pun keluar dari perusahaan kita, tetap memberikan image positif buat mmm, perusahaan kita mhm, gitu. mhm, mhm, iya, tadi malam tuh saya nonton video dari Pak Renal Kasali gitu kan, Mbak, ya, Mhm, eee ya mungkin saya nggak tahu ya, Mbak, ya, maksudnya startup mhm, yang startup atau perusahaan kemarin yang melakukan PHK itu gimana mhm. caranya gitu kan. Cuman yang saya lihat sih beberapa teman-teman, mereka datang ke kantor, terus tiba-tiba dapat email gitu kan, di-PHK gitu kan, wah pasti kaget juga gitu ya, Mbak, ya. Nah itu, Iya betul, ap manner iya. manner-nya perlu diperhatikan dari sisi perusahaannya pun. Iya bener. Dan saya, menarik tadi tadi malam saya nonton video dari Pak Renal itu, ada salah satu GE kalau nggak salah, itu melakukan PHK waktu itu, bahkan katanya sampai puluhan Mhm, ribu. Tapi mhm. caranya tapi menarik sih dari yang Mbak Alfi sampaikan juga tadi, karena yang di-PHK itu kan manusia gitu ya, Mbak, ya. Jadi ketika GE itu mem-PHK ditaruh tuh bunga di atas meja karyawan gitu kan. Ya sedih sih, cuman ya saya lihat sih caranya lebih baik begitu ya, Mbak, ya. Jadi Mmm, walaupun karena memang yang di-PHK sebenarnya manusia juga begitu ya, Mbak, ya. iya. Nah, gitu, Mbak. Iya, Nah, Mbak Alfi, ini kalau misalkan tadi saya juga tertarik juga nih, serikat pekerja gitu, Mbak. Saya nggak tahu sih sampai sekarang itu startup itu ada
terutama startup ya, Mbak, ya. Kalau Mhm perusahaan mhm. konvensional mayoritas sudah punya Banyak. serikat Mhm pekerja mhm. gitu ya, Mbak, ya. Iya iya. Cuman kalau startup saya kurang tahu tuh gitu Kayak kan. iya, bisa dibilang nggak ada ya, Iya, hampir nggak ada, nggak ada. tapi Mhm. saya merasa, wah sebenarnya saat ini itu memang sangat-sangat diperlukan serikat pekerja begitu ya, Mbak, baik di startup ataupun di perusahaan konvensional gitu ya, Mbak, ya? Iya, selagi Mhm. persyaratannya memenuhi kan bisa saja didirikan. Iya iya, Iya. dan Mhm. harusnya juga sebenarnya ya startup itu kan PT juga gitu atau perusahaan juga gitu kan, Mbak, Yang jadi ya punya entitas ya. iya punya entitas, jadi harusnya juga harus Mhm punya mhm. serikat pekerja juga begitu ya, Mbak, ya? Mhm. Nah Iya, nggak mesti harus, cuman kalau memang ada pengajuan dari heeh, karyawannya, mhm, manajemen harus mempertimbangkan untuk tidak melanggar, oh untuk iya, tidak menyetujui gitu, harus memberikan keleluasaan untuk bisa disetujui selagi itu tadi, mhm. persyaratannya memenuhi. Iya, Mbak. Mhm. Nah, Mbak, ini kalau kita masuk ke konteks nih, misalkan kalau kita kayak mengandai-andaikan nih, Mbak, misalkan saya terkena PHK nih, Mbak. Misalkan Mhm. saya datang saya nggak mau ngandai-andaikan juga sih gitu kan. Karena memang waduh, makanya saya agak sedih juga tuh teman-teman yang kena PHK kemarin gitu kan. Ya, ada yang keluarganya Iya, menumpukan apa, jadi tulang punggung keluarga betul gitu betul. kan, Mhm ke mhm. depan nggak tahu mau gimana gitu kan. Ya mudah-mudahan Betul. teman-teman dapat rezeki yang lebih baik begitu kan, Mbak. Amin. Nah, cuman ini, jika misalkan terjadi gitu ya, Mbak, misalkan saya datang ke kantor terus tiba-tiba saya mendapatkan pengumuman bahwa di-PHK. Ini cara terbaik saya meresponnya gimana, Mbak? Mhm. Oke. Hal ini, setiap kejadian atau peristiwa yang terjadi sama kita itu, Heeh, kita harus yakin dulu bahwa itu adalah mmm, ada yang mengatur ya ya, semuanya. Jadi, sebelum kita merespon bagaimana, kita harus sadari dulu, harus mhm, pahami betul bahwa semuanya ini sudah diatur gitu. Karena kita bisa kontrol diri kita bisa mhm, merespons kita bisa mengontrol bagaimana respon yang akan kita berikan, mhm, tapi itu tadi, mereka yang memberikan PHK ke kita itu kita nggak bisa kendalikan kan ya, iya karena itu kan iya, pihak eksternal. Jadi paling tidak dari sisi kita dulu, menuju level acceptance itu, menuju bisa, "Oke ya, ya mhm, saya akui, saya terima, saya di-PHK," tuh kan nggak mudah ya. iya iya, Pasti ada rasa, marah, mhm, kemudian kecewa, segala macam. mhm, Jadi, langkah pertamanya harusnya sih harus terima dulu. iya, Tapi, sebelum bisa nerima itu ada langkah-langkahnya, ada mmm, stage-stage-nya. Kalau mhm, misalnya waktu itu saya dikenalkan, filosofinya psikolog terkemukanya itu mhm, Kubler-Ross. Dia mhm, punya stage of grief kalau nggak salah mmm, itu namanya stage of grief. Jadi ada tingkatan-tingkatan kalau misalnya kita menerima kedukaan itu harus seperti apa, harus merespon mmm, seperti apa gitu. Dulu juga coach Rena yang pertama kali mengenalkan. Jadi biasanya nih pertama kali itu, atau gini, filosofinya itu seperti daun daun berserakan ya. Jadi di bawah mhm, kita tuh banyak daun-daun berserakan, tapi pikiran kita itu nggak serta-merta menggambarkan kayak gitu. Maksudnya bisa mmm, sama, bisa juga lebih dari itu gitu, kacaunya atau mhm, ibaratnya berantakannya gitu ya, jadi memang seperti daun berserakan gitu. Nah, pertama itu pasti kita rada-rada ada 5 stage ya, yang pertama itu kan denial, kita tuh mhm, kayak menolak, nggak mau, mhm. ignore semuanya, saya nggak Padahal terima kerja lah. lagi bagus-bagusnya gitu Iya kan, itu Mbak, dia, heeh, kemarin saya mhm, dijanji-janjiin, kok tiba-tiba sekarang kayak gini, mana iya janjimu yang lalu, iya kan kayak gitu pasti di iya, awal itu denial dulu, mhm, nggak mau nggak bisa serta-merta langsung setuju dengan itu tadi, mhm, investornya sekarang udah nggak bisa dan lain itu kan kayaknya another another story ya, pokoknya di iya, awal ceritanya saya deny, saya nggak bisa terima dulu gitu, mhm, karena kamu kan kemarin janjinya seperti ini, kenapa sekarang saya kena juga, kan saya udah ngasih apapun untuk perusahaan ini, misalnya mhm, kayak gitu, pasti di awal itu denial. Ini terjadi di setiap kita terima mhm, kedukaan ya, atau berita negatif apapun itu, sebelum akhirnya kita bisa terima. Setelah denial itu stage yang kedua adalah anger, biasanya ada timbul rasa amarah ya, amarah tadi emosi gitu, seperti yang tadi kan, kenapa mhm, sih terjadi sama saya gitu ya, kenapa nggak yang lain aja, kalau gitu mau kemarin pokoknya negatif terus, semua itu negatif ya, di awal mhm, itu pasti negatif. Tetapi itu kan harus dipupuk ya, iya, ada orang yang bisa melewati masa-masa itu sangat cepat, ada orang yang butuh waktu bertahun-tahun untuk melewati masa-masa itu gitu. Jadi mhm, itu sebetulnya kembali ke diri kita dulu, masalah respons tadi. mhm, Kalau misalnya sudah awal denial kemudian ada anger, selanjutnya itu naik ke stage selanjutnya yang mulai rada stabil itu di level bargaining gitu ya. mmm, Saat misalnya udah kita mulai menepi dulu sesaat, kita merefleksikan, "Oh iya betul ya karena memang ini fenomenanya kan memang saat ini sedang terjadi." Dan ini nggak terjadi di saya aja, bukan mhm, terjadi di perusahaan saya aja gitu. Jadi memang kondisinya sedang seperti ini, tapi saya coba mau usaha deh. Jadi paling tidak dari sisi kita juga, ada usaha yang dilakukan dalam mhm, bargaining ini. Misalnya nih, kalau misalnya kita dikasih informasi untuk tadi, "Mohon maaf ya mhm, kamu,
harus menerima informasi ini karena perusahaan sudah nggak bisa. mhm, Misalnya saya atau kita atau yang lain ya, contoh yang lain saja, iya, misalnya heeh, kita terima berita itu, mhm, kita bisa bergen seperti ini, "Oke, saya memahami nih kondisi yang terjadi di perusahaan, memang, terjadi di luar sana juga fenomenanya mhm, lagi seperti ini, tapi boleh nggak," ini bentuk usahanya ya, iya, "boleh nggak kalau misalnya, saya terima nih, layoff ini, mhm, tapi saya masih bekerja, nggak apa-apa deh project base aja, kontrak base aja." mhm, Gitu, itu kan salah mhm, satu ikhtiar kita ya iya, untuk supaya mhm, bisa tetap dapat pekerjaan, tapi mungkin dari sisi skema benefit dan lain-lain sedikit berubah gitu, mhm, employment-nya berubah. Atau mhm, juga misalnya, bisa nggak, oke saya terima, tapi, paling tidak, apa tuh, tunjangan kesehatan saya tetap dikasih ya, karena mhm, masih butuh nih untuk saya masih punya bayi misalnya, punya anak kecil gitu, saya butuh mhm. karena atau saya merawat keluarga yang sakit misalnya kayak gitu. Jadi bargaining itu juga berhak kok dilakukan, nggak apa-apa kok, walaupun Oh, kita nggak bisa mhm, kendalikan ya, kita mhm, nggak bisa kendalikan, mereka akan setuju atau tidak, gitu. Tapi paling tidak mhm, itu ada usaha ketimbang cuman marah-marahnya aja, iya, cuman mhm, denial sama anger aja, gitu. mhm, Cuman kita juga kan karena kita nggak bisa mengendalikan respon dari si pihak kedua yang tadi, mhm, disetujui atau tidak kalau memang kita punya bargaining, nah mhm, itu kan pasti akan kembali ke diri kita lagi nih, mhm, sudah mah kita bisa menunggu-nunggu ya, nggak jelas nih ke depannya mau seperti apa. Jadi biasanya sering terjadi orang yang mhm. dalam posisi seperti ini tuh nggak bisa berpikir logis gitu ya, karena Nah, sudah kalut duluan gitu. mhm, Sehingga nanti lama-lama muncul ada kalanya depresi. mhm, Depresi dalam artian mulai, tidak bisa tidur, tidak nafsu mhm, makan, nggak bersemangat, mulai hari itu rasanya berat banget, kalau bisa apa tuh, tutup selimut aja deh gitu mhm, ya. Nah itu kan mhm, udah level yang berat banget gitu ya, nggak bisa diterima. mhm, Nah, kalau itu bisa dilalui tuh, artinya kita kan harus butuh butuh tindakan supaya kita bisa nerima itu tadi. Jadi saat kita mengalami fase itu sebenarnya itu normal, karena memang mhm, itu stage-nya kayak gitu ya. Dari si penelitiannya si Kubler-Ross itu memang kayak gitu. Tapi mhm, bagaimana caranya kita sampai ke acceptance tadi, itu tadi banyak-banyak latihan untuk bisa nerima bahwa itu tadi, apa sih, kayak afirmasi diri ya. Kalau mhm, memang nggak bisa sendiri ya cari bantuan orang terdekat ya, mhm, diskusi orang terdekat. Kalau memang betul-betul sampai butuh bantuan, ya silahkan ke tenaga ahli jika memang mhm, untuk mencapai level acceptance itu mhm, masih butuh bantuan. Nah, kalau sudah bisa sampai di level acceptance itu kan sudah, "Oh iya betul ya, eee, saya terima ini terjadi mhm, sama saya," gitu ya. Siapa tahu ini adalah jalan saya menuju perbaikan-perbaikan yang lain gitu ya, jalan mhm, menuju jadi bisa membaca hikmahnya mhm, gitu, mhm, bahwa ini bukan akhir segalanya, tapi siapa tahu ini adalah pintu ke gerbang-gerbang kebaikan selanjutnya. Saya juga mhm, memahami memang kondisi sekarang seperti ini, mhm, artinya ya udah saya harus move on aja. mhm. Setelah sampai titik bisa terima itu baru kita bisa tentuin nih selanjutnya kita mau ngapain. Oh, Se oke. karena sudah bisa berpikir Iya, logis iya, gitu, mhm, episode kalutnya itu sudah bisa dilalui mhm, gitu. Mungkin memang pasti berat ya itu tadi karena mhm, orang-orang butuh latihan, ada yang bisa itu kan tahap butuh apa ya, tingkat-tingkat ini loh, orang-orang tertentu bisa melalui dalam mhm, secepat mungkin, mhm, ada juga orang-orang yang sangat sulit, itu memang ada kalanya bergantung juga kepada keyakinan, mhm, tingkat spiritualitas begitu ya. Nah itu memang, penting banget, jadi memang masih berkaitan gitu kan, itu tadi harus bisa terima dulu, ini mhm, semua bukan kehendak kita gitu, tapi faktor eksternal yang nggak bisa kita kendalikan. mhm, Dan sisi spiritual memang, sangat erat dalam hal itu. Saat sudah bisa berpikir logis, sudah bisa accept semuanya, nah mulai deh, selanjutnya saya harus bikin plan apa ya ke depannya. mhm, Intinya mhm, sih tidak boleh berhenti bergerak, mhm, harus tetap produktif, harus melakukan aktivitas apapun, nggak selesai sama keadaan begitu saja gitu ya. mhm, Karena kita nggak pernah tahu dari usaha yang mana yang akan mendatangkan kebaikan tadi mhm, gitu. mhm, Kalau kata Coach Rena itu, dalam setiap bergerak itu ada keberahan gitu, kita nggak tahu mmm, iya, akan datangnya berkahnya itu datang dari usaha kita yang mana gitu. mhm, Jadi, misalnya kita terima seperti ini, selesai masa kerja, mhm, besok nggak ada kegiatan, apa ya yang bisa saya mhm, lakukan dalam hal menjemput pekerjaan mhm, selanjutnya. Evaluasilah, momen ini kan adalah momen untuk mhm, evaluasi ya, coba cek nih, belajar, mhm, evaluasi, kemudian persiapkan diri gitu. Dari evaluasi itu kita lihat nih, sekarang gimana sih supaya mudah mhm, mendapatkan pekerjaan, apa yang harus saya lakukan supaya bisa cepat dapat pekerjaan lagi, mhm, bidangnya bidang apa yang mau saya lanjutkan di, mhm, karir saya selanjutnya gitu, persiapan apa saja yang harus saya lakukan. Jadi
buka diri, entah mendatangi seseorang, atau ikut kelas, atau belajar dari manapun, intinya itu memang tetap produktif tadi ya. Mhm. Kalau bisa setiap hari itu selalu ketemu orang baru, silaturahmi Mmm, segala macam, supaya itu tadi, kita nggak akan pernah tahu datang dari siapa. Kita mhm, nggak nggak hanya mengandalkan perusahaan mana yang sedang membuka lowongan pekerjaan gitu. mmm, Tapi reach out connection yang sudah kita punya itu juga sangat powerful ya menurut saya, mhm, bisa kita tanya-tanya gitu, bisa kita mhm, tanya-tanya. Karena sekarang kan aktif banget, teman-teman kan kalau kita lihat feed LinkedIn iya, beberapa terakhir ini kan mhm, banyak teman-teman yang sedang aktif-aktifnya mhm, mengupdate portofolio, iya, kemudian, lagi di tempatmu ada lagi open mhm, nggak gitu, itu memang itu lumrah kok, itu iya, nggak salah kok, itu nggak menurunkan eee, ini kamu, apa namanya, harga diri apa? harga dirimu begitu ya, betul ya? Heeh, heeh, Ya, kira-kira begitu. Jadi itu nggak apa-apa gitu ya. Jadi mhm, silahkan deh, sekarang kita coba deh review lagi nih, mungkin udah lama banget kita mhm, nggak mempersiapkan interview kerja, CV kita. Coba deh itu aja dulu, update aja dulu. mhm, Terus cara ngupdate yang baik itu bagaimana sih? Sekarang tuh kan ada ilmunya banyak banget kita bisa mhm, pelajarin. Mungkin di channel-nya Rahim juga sudah pernah bahas, mhm, mhm, seperti apa sih, CV yang baik atau enggak yang mendatangkan peluang untuk interview yang kayak gimana. Jadi mhm, kumpulin semangat dulu buat perbaikan tadi, mhm, belajar, evaluasi gitu kan, mhm, selalu bikin, langkah barunya apa. mhm, Terus juga itu tadi, koneksi itu kan, seperti lapis legit ya. Ini iya, lagi-lagi saya pakai bahasanya Coach Rene, mhm, karena itu tadi lapis demi lapis gitu, lapis demi mmm, lapis, koneksi kita kan sebetulnya siapa sih yang kita kira-kira bisa bantu kita dalam hal ini gitu. Tapi mhm, koneksi itu perlu kita, pahami juga bahwa nggak sekedar misalnya nih, saya tahu Rahim, tapi kalau mhm, Rahim nggak tahu saya, ya kita nggak terkoneksi. mhm, Jadi Rahim dalam koneksi saya, tapi saya tidak dalam koneksinya Rahim, begitu. Jadi itu mhm, tadi, nggak apa-apa, datangi juga misalnya perusahaan-perusahaan yang kita kan bisa kirim DM ke HR-HR-nya di sana ya, dari LinkedIn kan, mhm, misalnya perusahaan mana, walaupun nggak lagi buka, tapi mhm, ketok-ketok aja gitu mhm, ya, di tempat Anda apakah lagi membutuhkan posisi ini gitu. iya, Itu kan bisa juga, atau yang mhm, kayak tadi rame-rame di feed ya, ini portofolio yang saya punya gitu mhm, ya, mhm, silakan nih saya lagi open nih segala macam. Tapi tetap mmm, semua itu dilakukan dengan, image yang positif, redaksi-redaksi oh, yang dibuat itu harus tetap yang positif karena kamu sedang tampil di media sosial, kamu sedang mhm, tampil di media publik yang yang dengan itu kamu pun berharap akan ada opportunity yang datang ke kamu kan. Jadi tetap mhm, citra positifnya itu harus kita bangun gitu. baik baik, Mbak. Nah, Karena itu Mbak tadi ya bittersweet ya. oh gitu, Iya, heeh, setiap dalam kepahitan itu selalu ada peruntukan terbaiknya, kira-kira begitu. baik, Mbak. Nah, Mbak, kalau misalkan tadi kan kalau dari secara psikologis berarti kan ketika misalkan kita sedang, apa ya, mendapatkan menerima informasi berarti kan tadi fase-fase itu berarti harus kita Mhm, lewati begitu ya, Mbak? Denial tadi, terus ada anger, terus ada bargain tadi begitu ya, Mbak, ya? Itu iya normalnya memang, normalnya manusia pasti akan melalui itu iya. begitu ya, Mbak, ya? Kalau bisa langsung accept itu udah oke banget. Jadi Oh, pada saat oke. diterima, kamu diberi itu tadi ya, email Mhm, bahwa hari ini adalah hari hari terakhir kerja terakhir, kamu gini-gini, apa 100% orang yang menerima email itu bisa langsung accept semuanya gitu kan? oh iya. Nah itu jadi tapi itu tadi, kalau memang Mhm, bisa sampai stage itu udah oke banget. Artinya dia mmm, memang level keyakinan dirinya, level mhm, keyakinan bahwa semua ini terjadi, ada yang mengatur itu sudah dalam tahap yang oke banget. Tapi itu mhm, tadi, nggak semua orang bisa nerima dan pada saat ada di proses denial atau anger itu mhm, lumrah kok, itu normal kok, gitu. Itu memang mhm, manusiawi gitu, jadi jangan mhm, khawatir, tapi harus berusaha juga bisa cepet berlalu dari situasi itu gitu. Karena kan mmm, nggak selesai sampai situ, iya, besok mmm, masih ada hari yang harus iya, kita create gitu ya. iya, bener, Ada Mbak. keluarga yang harus kita perhatikan Mhm, gitu ya, mhm, mhm. Nah, dan baik seterusnya. baik, Mbak. Berarti tadi kan itu dari secara sisi psikologisnya. Nah, ini kalau tadi juga Mbak Alfi sudah sempat menyinggung sedikit gitu, Mbak. Jadi misalkan ketika kita sedang di PHK, terus, Mhm, kita udah accept nih gitu, saya udah menerima nih, oke kita di PHK gitu kan, kita bisa, apa, nego lagi dengan perusahaan begitu ya, Mbak, ya? Atau misalkan kontraknya diubah apa, ikatan kerjanya jadi kontrak base gitu atau project mhm base atau mhm. mungkin, eee, gimana itu sebenarnya dimungkinkan begitu ya, Mbak, ya? Betul, Pak. Iya, Mmm, dimungkinkan tapi kita nggak bisa menjamin iya. pihak perusahaannya akan menyetujui atau tidak. Ah, Tapi oke. paling tidak kita mengusahakan dulu Iya, ya kan, iya. karena kan perusahaan juga bukan bukan sepenuhnya mau mereka misalnya begitu, Mhm, karena kondisi iya. ekonominya gitu ya. Mhm, Lain halnya dengan yang harus tutup karena memang efisiensi sudah nggak bisa mampu, mhm. mau nggak mau ada negosiasi pun, ya memang perusahaan udah nggak mampu gitu. Iya iya. Oke. Oh, iya iya, sebenarnya iya. Jadi sebenarnya, kalau PHK-nya mungkin ya kita terima gitu, Mbak, tapi Mhm, mungkin, ya minimal ada ikhtiar dulu begitu ya, Mbak, ya. Jadi
kita coba dulu jika ya bisa jadi ada yang namanya rezeki kita nggak tahu begitu ya, Mbak, Iya dicoba iya, dulu betul gitu kan betul, ya. mhm. Nah Tapi dengan opsi-opsi yang sekiranya memang bisa dipenuhi oleh mhm. perusahaan ya, nggak Nah tiba-tiba iya, yang itu tadi, mhm. apa namanya, jangan sampai yang nggak masuk akal Nggak gitu masuk ya. akal, bener sih, Mbak, Iya, heeh, jangan memberatkan perusahaan karena dia pun mhm, pasti dalam posisi sedang kalut juga dari sisi perusahaannya ya kan. mhm. Jadi kalau Nah memang mau mengajukan, mengajukannya yang sekiranya reasonable gitu. reasonable. Nah, Mbak, jika misalkan tadi bargain-nya kita tawaran ke perusahaan, misal negosiasinya itu kalau diterima ya alhamdulillah gitu ya, Mbak, ketika Betul misalkan betul. di PHK. Kalau misalkan tidak diterima nih, yang mengharuskan kita ya menerima gitu kan, kita Mhm. harus di PHK gitu kan. Ini kalau secara administrasinya biasanya gimana sih, Mbak? Atau mungkin secara regulasinya begitu, Mbak, ketika kita di PHK gitu, Mbak? Ya, biasanya kan itu tadi ya, ada yang sebaik-baiknya ada pemberitahuan dulu sebelumnya ya. Jadi Mhm, nggak tiba-tiba langsung hari ini hari terakhir kerja kamu, tapi paling mhm. tidak tuh ada pembicaraan yang disampaikan. Mmm, mhm. Nah, kalau memang ada serikat pekerja biasanya kan ada bipartit meeting dulu nih antara Iya, perusahaan dengan serikat pekerja itu tadi. mhm, Bipartit itu seperti kayak, apa tuh, perundingan ya, perundingan mhm. berdua, dua belah pihak maksudnya dari si manajemen, dari si serikat pekerja sebagai perwakilan untuk Oh, pekerjanya. Jadi mhm, nggak kaget juga. Jadi secara administrasi itu bisa dilakukan. Jadi mhm, nggak ada notifikasi yang proper gitu ya, nggak mhm. tiba-tiba langsung main, "Kamu selesai hari ini." Iya, Jikapun tidak ada serikat ya, ya kita ini dari HR atau perwakilan manajemen siapapun yang menyampaikan itu dulu, mhm, yang menyampaikan oh, beritanya, mhm. disampaikan dulu apa, mmm background-nya apa. Background, mhm, Nah, kemudian nanti akan ada surat atau kelengkapan dokumen yang ditandatangani oleh kedua belah pihak bahwa kedua belah pihak itu sudah setuju, sudah menerima kesepakatan ini, keputusan mmm, ini gitu. Jadi kayak mhm, misalnya hari terakhirnya kapan, mhm, besaran amount-nya itu berapa, mhm, ya. mhm, Heeh. Jadi kan, ya itulah di situ, apa, mhm, kelengkapan-kelengkapan dokumen yang harus kita perhatikan memenuhi unsur compliance atau tidak gitu. Kalau mhm. misalnya tidak kan sekarang kan karyawan kita kan pintar-pintar ya, dia juga udah Iya, melek hukum bisa, "Oh ini mhm, nggak sesuai ini nggak segini, nggak iya, sesuai hitungannya." Jadi kan mhm, di situ, jadi perusahaan pun memang harus hati-hati kalau memang iya, mau mengambil langkah ini gitu. mhm, mhm. Pastikan saat disampaikan ke karyawan itu sudah memenuhi unsur compliance dan juga itu tadi manner-nya ya. Oh, oke, Heeh, mhm, jaga jaga kedua belah mhm, pihak, mhm, gitu. Kalau sudah sih, sudah sepakat ya tinggal ditandatangani saja mhm, dokumennya, semuanya sepakat langsung masuk ke masa transisi, mhm, kapan hari terakhirnya di situ sudah disepakati ya, transisinya maksudnya dilakukan seperti kayak proses resign aja. iya, Kalau memang misalnya masih ada aset ya dikembalikan, kalau memang mhm, misalnya masih ada, apa tuh, ongoing project tuh mhm, sudah statusnya juga disampaikan, udah mhm. sampai mana gitu ya. Itu sih, apa namanya, kesananya sih sudah normatif seperti terminasi yang Oh, lain juga biasanya gitu. gitu, Iya, heeh, treatment-treatment yang lain. Di mhm, awalnya aja yang butuh yang beda. mhm. Nah, Mbak, kalau misalkan terkait dengan hak dan kewajiban gitu, Mbak, misalkan kalau ketika kita di PHK gitu kan, ada mungkin yang karyawan kontrak, ada mungkin yang karyawan tetap begitu ya, Mbak, ya. Iya Kan iya. kalau yang karyawan tetap ya ketika di PHK, ya kemungkinan akan dapat pesangon begitu ya, Mbak, ya. Cuman kan nanti Mhm. mengingat durasi kerjanya juga gitu ya, Mbak, ya. Kalau Iya durasi betul, iya. kerjanya belum lama, ya pesangonnya nggak mungkin akan gede juga begitu kan ya, Mbak, ya. Iya, Heeh. mengacu. Nah nah kalau hak dan kewajiban berarti kita harus mengacu kepada kontrak kerja atau, apa ya, kalau yang karyawan tetap biasanya perjanjian apa, peraturan perusahaan PKWTT, iya. PKWTT gitu ya, Mbak, Iya, ya? iya iya. Mhm, Mhm. Kalau yang kontrak memang lebih sederhana ya, karena mhm, tidak payung hukumnya itu di perjanjian kerjanya saja, itu kan mhm, udah ketahuan nih kapan berakhirnya, mhm, gitu. Paling ya sisi compliance-nya adalah hak-haknya yang harus kita penuhi itu yang harus kita mhm, bayarkan. Apalagi mmm, sekarang di peraturan, Omnibus Law ini kan di UU CK mengatur jika mhm. jika ada pengakhiran kontrak kerja harus diberikan kompensasi gitu ya. Iya, Mau heeh, dia lanjut atau enggak, ya kompensasi kompensasi itu harus diberikan harus diberi dan oh, oke. iya Iya betul, iya, walaupun nanti itu tetap proporsional masa kerja mhm, berlaku ya, durasi mhm, itu berlaku. mhm, Lain halnya dengan yang karyawan tetap itu, harusnya sih di PKB-nya sudah diatur, di PP atau di mhm, PKB-nya itu sudah diatur ya, mhm, pada saat akan ada seperti ini, semuanya sudah diatur, ada payung mhm, hukum yang jelas. iya iya, Mbak, mhm, Dan semua itu mengacu kepada undang-undang yang berlaku. Jadi mhm, minimal-minimalnya sama seperti undang-undang, nggak boleh iya, lebih rendah. lebih Jadi rendah, kalau misalnya masa kerjanya 1 sampai 2 tahun itu, mhm, pengalinya tuh sekian, seperti yang diatur di undang-undang, jangan mhm, lebih rendah dari bawah di itu, gimana mhm. karyawan yang mau nerima gitu kan. Mhm. Nah, Mbak, ini, mungkin ini ya banyak yang saya lihat sih, Mbak, ya, Mhm. banyak teman-teman apalagi mungkin di startup gitu ya, Mbak, ya. Kalau perusahaan konvensional karena perusahaannya udah lama, pengelolaannya juga kemungkinan ya akan lebih baik gitu ya, Mbak, secara regulasi begitu ya, Mbak, ya, kemungkinan Mhm. gitu kan. Nah, kalau yang startup kan
Saya nggak terlalu tahu sih, cuman, artinya nih kita sebagai karyawan, berarti baik itu kontrak ataupun karyawan tetap, ya kita Mhm, harus memahami kontrak kerja, PKB, peraturan perusahaan juga, begitu ya, Mbak? Jadi, supaya soalnya gini, mhm, terjadi gitu, Mbak. Jadi misalkan di Undang-Undang Cipta Kerja yang terakhir kemarin itu kan, Mbak, mhm, kalau karyawan kontrak itu ketika setelah selesai masa kontrak, karyawan berhak mendapatkan kompensasi kalau nggak salah 1 kali gaji gitu ya, Mbak, ya. Itu mhm. soalnya saya agak hafal itu, Mbak, agak hafal itu kemarin gitu kan. Atau misalkan ketika misalkan karyawan kontrak di dalam durasi kontrak, salah satu pihak mengundurkan diri, itu masing-masing pihak harus mengganti sesuai dengan sisa durasi Oh, iya kerja kalau nggak salah iya, begitu ya, Mbak, ya. Nah, ganti rugi ya? ganti rugi. Nah, cuman yang sering terjadi ini, Mbak, di kontrak kerjanya itu bicaranya nggak seperti itu gitu kan, malah berlawanan dengan Mhm mhm. undang-undang gitu kan. Jadi Iya. seperti misalkan di kontrak kerja dituliskan, padahal undang-undang berbicara bahwa ketika setelah selesai kontrak kerja ada kompensasi 1 bulan, gaji Mhm begitu kan. mhm. Namun di kontrak kerja berbicara bahwa setelah selesai masa kontrak tidak ada kompensasi begitu, Mbak. Mhm. Nah, yang sering terjadi kan seperti itu kan. Oh, iya. Nah, ya Iya, dispute baru lagi gitu ya? dispute baru lagi dan ya sebenarnya ini kembali apa ya, Mbak, ya, memberikan alarm buat kita sebagai karyawan ya harus Mhm. ketika kita mulai kerja ya harus benar-benar dibaca Iya iya, bener-bener betul gitu ya, Mbak, ya, betul betul kontrak betul. kerjanya Mhm apa, mhm. jika misalkan tidak sesuai ya komplain. Karena saya kebayang kalau udah di akhir seperti ini gitu kan, Mhm. misalkan kita udah terkena PHK begitu kan, ternyata secara kontrak kerja bertentangan dengan undang-undang, kalau kita mau apa ya bahasanya, Mbak, mau, bawa ke yang lebih, Mmm, panjang, lebih berat ya iya iya, effort-nya pengadilan ya? iya, effort-nya kan di kita, maksudnya effort-nya Iya iya, mhm. ya akan lebih besar, kayaknya effort kita tuh nggak akan sesuai dengan yang akan kita dapatkan nanti Mmm, gitu, Mbak. Jadi iya iya betul. ini jadi warning juga buat kita nih, Mbak, ya, Heeh, sebagai iya. karyawan. Ini tetep sih dari kedua belah pihak harus Heeh, harus tetap terus teredukasi dengan mmm, regulasi yang saat ini terjadi ya, yang iya, berlaku gitu ya. Karena kan mhm, peraturan cepet banget berubahnya. iya, mhm, Kemarin berlaku, sekarang udah nggak ada, pasal ini mhm, udah diganti yang baru dan mhm, lain-lain. Karena dari sisi perusahaan pun mungkin nggak bisa serta-merta sekaligus langsung apply iya, semuanya ya. iya, Mereka juga butuh kajian lagi mhm, tetap. Kalau mhm, saya pasal ini diberlakukan, kira-kira dampaknya ke perusahaan saya mmm, apa gitu ya. mhm, Jadi bisa jadi ada juga perusahaan-perusahaan yang secara bertahap mhm, menerapkannya. Jadi misalnya mhm, klausul yang ini dulu, sekarang kan PKB-nya masih berjalan nih, iya, expired-nya nanti tahun depan misalnya, oke mungkin nanti kalau sudah expired PKB yang baru, baru mhm, kita apply sepenuhnya. Jadi, mhm, hal-hal seperti itu sebetulnya dalam lapangan kita juga nggak bisa kendalikan, karena bisa mhm, jadi unsur seperti itu terjadi. Jadi yang iya, penting ada kesepakatan antara perusahaan dengan si serikat pekerjanya. mmm, Dan kalaupun memang tidak ada serikat, harus bisa dikomunikasikan dengan baik mhm, ya ke karyawan yang mhm, bersangkutan itu, bahwa memang untuk item tersebut kita belum bisa implementasi di sini karena mhm, pertimbangannya seperti ini. mmm, Tapi untuk dalam rangka menuju kesepakatan, ya bisa saja dibuat negosiasi yang baru gitu, yang lain mmm, selagi disepakati gitu ya. mhm, Selagi mhm, tidak di bawah apa yang sudah diatur sama undang-undang iya, gitu. soalnya terakhir saya ketemu gitu, Mbak, Mhm, saya waktu itu, keterima kerja udah beberapa tahun yang lalu gitu kan, saya keterima mhm, kerja. Ya saya tuh udah ke perusahaan yang keberapa kali gitu kan, ini mhm. baru diterima, terus orangnya nanya, "Mas ini kontrak kerjanya diapain?" Gitu kan. Waduh, nanyanya ke saya gitu kan, saya bingung Heeh gitu heeh. kan. Ya Yang udah mau kerja siapa ya? iya gitu, terus mau saya bilang, "Coba sini kontrak kerja saya baca," kan nggak mungkin gitu kan, Mbak, itu kan Ya, data data privasi pribadi, pribadi ya gitu kan. privasi banget, Iya nggak mhm. mungkin saya ngomong kayak gitu, gitu kan. Terus saya bilang aja ya dibaca gitu, dipahami, Mhm mhm. kalau misalkan nggak setuju ya disampaikan begitu kan. Jadi ini yang saya khawatirkan adalah ketika misalkan kita masuk perusahaan nih, kita udah berusaha untuk lolos tes, interview, dan yang lain-lain, tapi ketika kontrak kerja, kalau menurut saya sih di seluruh tahapan rekrutmen yang paling berat itu menurut saya di negosiasi itu, Pak. Mhm mhm. Karena Jadi manfaatkan momen itu sebaik iya mungkin, karena once iya, agreement-nya sudah dibuat, heeh, ya tinggal setuju atau tidak gitu, nah iya, nggak ada ruang negosiasi lagi, kemarin kan heeh, sudah kita sediakan nih, mhm. gitu ya, manfaatkanlah di situ, Nah itu dia, Mbak. Jadi gitu. itu jadi apa ya, warning lah buat, Mhm, kita semua, teman-teman semua ketika bekerja ya iya, harus benar-benar dipastikan lagi negosiasi dan kontrak mmm, kerjanya gitu ya, Mbak, ya. iya iya Nah betul. Mbak, ini, tadi saya kepikiran kita sambung aja langsung gitu, Mbak. Kalau misalkan nih, Mbak, kita udah oke, kita setelah, selesai gitu kan, Mbak, ya, setelah Mhm selesai, administrasi sudah selesai,
terus kita sudah, kedua belah pihak sudah setuju untuk di-PHK gitu kan, Mhm. untuk memulai hari baru selanjutnya gitu, Mbak. Nah ini kita sebagai orang yang pernah di-PHK ini, eee, secara ini kalau saya lihat di LinkedIn kemarin itu malah citra orang yang di-PHK itu positif gitu, Mbak. Mhm mhm. Maksudnya, eee, bahkan ada gitu kan perusahaan yang membuka khusus X perusahaan ini gitu kan ya, Mbak. Iya iya iya, X betul. startup oren silahkan masuk ke Mhm. perusahaan ini, X startup Iya hijau silahkan iya, masuk ke betul sini gitu kan. betul. Wah, ini saya Banyak lihat pemerhati nih, banyak banyak pemerhati yang memberikan ruang akhirnya, ruang iya, yang menyediakan, memfasilitasi para, mhm, ini, perusahaan yang sedang membuka lowongan mhm, pekerjaan, ada juga pemerhati yang memberikan ruang bagi mereka-mereka tadi yang terkena dampak mhm, itu, dikumpulin di satu tempat kan. heeh, Ada iya tuh kan di iya, Drive, ada deh udah iya ke mana-mana bener, kan linknya ya kan. iya. Saya pikir gitu kan, waduh gitu kan, ini di-PHK di zaman sekarang enak banget kayaknya gitu kan maksudnya Dimudahkan ya. dimudahkan gitu ya, Mbak, ya. Jadi, wah ini ada peluang seperti jadi, Mhm teman-teman yang di-PHK ya sebenarnya itu nah kalau saya bertanya ke Mbak Alfi nih, Mbak, sebenarnya kalau citra di-PHK itu sebenarnya gimana sih, Mbak? Apakah mhm di-PHK itu citranya positif atau citranya negatif? Yang mungkin nanti nih, Mbak, ketika kita akan apply ke perusahaan baru, mhm. ini kan pasti akan kita pikir-pikir lagi gitu, Kak, kenapa Iya kok, di-PHK gitu kan, kenapa iya kok iya. keluar dari perusahaan? Nah, gimana, Mbak? Sebisa mungkin sih jujur aja ya, jangan Ah, ada yang tutup-tutupi ya. Itu juga saya heeh, belajar dari Coach Rene bahwa hal heeh, ini tuh bukan hal yang akhir dari segalanya. mhm, Akhir mhm, dari segalanya bahwa kalau misalnya kita, dipecat itu tadi mhm, semuanya berakhir. mhm, Itu tadi karena memang berarti kalau yang nggak bisa menyampaikan hal ini kepada inter ke prospek ke ini ya, mhm, prospektif employer yang selanjutnya itu mhm, artinya dia masih di dalam stage antara anger atau denial ya, masih di situ, mhm. belum belum menuju ke accept gitu atau masih di ranah yang Oke, tadi. Jadi dia masih ngerasa mhm, ditutup-tutupi iya gitu iya ya, iya, atau kayak nggak kalau bisa nggak usah ada yang tahu deh gitu iya kan. iya iya iya, Heeh. Padahal kalau misalnya udah accept, kan udah tahu juga bahwa ini adalah mhm, gerbang menuju hikmah yang baru, mhm, kebaikan-kebaikan yang selanjutnya akan datang mhm, atau mungkin kayak yang Sang Pencipta punya rencana lebih baik. Jadi menghadapi mhm, hari-hari yang apapun itu dihadapi, mhm, dia akan, pede aja gitu. Sehingga makanya sekarang kan orang lebih terbuka di LinkedIn mhm, segala macam bahwa iya, saya menerima ini akhirnya banyak yang support kan, karena mhm, memang ini adalah sebuah fenomena, mhm, bukan kamu seorang yang ngalamin ini gitu. mhm, Jadi nggak apa-apa, kamu jujur aja gitu ya. Justru mhm, dengan kita memberikan, keterbukaan itu perusahaan bisa appreciate, apalagi kan kita bisa menyampaikan kondisinya mhm, kan perusahaannya tuh begini sehingga, terpaksa harus mengambil keputusan ini. Karena kan kita mhm, sifatnya terdampak ya, iya iya, Mbak, heeh, bukan kayak misalnya karena, "Kamu nih kinerjanya jelek banget, iya, makanya kamu dipecat." Nah, iya itu iya, mungkin agak beda iya dari beda, sisi penerimaannya, tapi mhm, yang sekarang terjadi kan fenomena. Jadi nggak mhm, apa-apa, mhm, jujur aja dengan harapan pihak prospektif employer-nya juga mengapresiasi itu dan mhm, melihat, pribadi kita tuh pribadi yang matang gitu ya. oh, iya iya, Melewati situasi ini tuh mhm mhm, sudah dewasa, sudah dalam artian udah mature lah gitu ya. mhm, Memang mhm, kayak gini kan fenomena terjadi, dia bisa melewati mhm, itu dengan tenang. Dia mhm, sudah melewati masa itu. Jadi dia pun sampai di tahap ini interview dengan prospective employer selanjutnya tuh udah dalam kondisi yang siap. jadi Nggak lagi yang kelalu iya, jadi dong. ini ya, Mbak, ya, ketika kita udah memulai untuk misalkan apply lagi gitu kan ya, Mbak, ya, ya ikut rekrutmen lagi, kita memang benar-benar harus memastikan diri kita itu sudah accept gitu ya, Mbak, ya, dengan apa yang terjadi. Karena kalau misalkan Mhm. kita nggak terima, nanti ya malah Luka terus nambah yang munculnya, iya, heeh. dan itu menjadi, Effort sayang apa effort yang kita iya, lakukan itu. Tapi heeh, di dalam hatinya kita belum belum ready 100% karena masih ada luka mhm, yang belum disembuhkan, dalam artian mhm, mengingat-ingat lagi. Jadi iya pada iya saat iya, ada ditanya, "Kenapa kamu iya, resign?" heeh, Langsung pikirannya kan ke sana, mhm, diem aja atau nanti jawabnya tuh nggak ini, apa mhm, namanya, nggak maksimal sehingga mhm, si prospektif employer yang baru juga merasa nggak yakin nggak gitu. yakin oh, oke Heeh, oke oke oke, kan dari situ, karena iya, dia belum belum selesai gitu ya dengan permasalahan yang mhm, itu. Tapi kalau dia sudah siap kan, mhm, mereka bisa menilai, mhm, prospektif employer yang baru bisa menilai gitu ya, dari mmm, yang menginterview sudah melihat, oh dia sudah siap. mhm, Kemarin itu ya, kalau orang yang pede, maksudnya mhm, dia memang yakin dengan kompetensi dia, mhm. apapun yang terjadi sama dia, dia akan fokus sama kekuatan yang dia miliki gitu. Mhm, mhm. Jadi sebenarnya ya jujur aja gitu ya, Mbak, ketika Iya interview gitu kan, ya udah kalau misalkan terkena PHK ya udah gitu kan, ya kita sampaikan apa adanya gitu kan. iya Karena, iya, betul. eee, ada saya lupa dari siapa gitu ya, Mbak, cuman salah Mhm satu hal yang menarik adalah ketika oh iya dari Coach Rene juga kalau nggak salah nih.
ketika kita ikut interview itu ya jujur aja gitu kan, maksudnya, eee, masa untuk memulai sesuatu yang baru, pekerjaan yang baru di mana kita tiap bulan mendapatkan gaji dari situ, kita memulainya dengan suatu dalam tanda kutip "kebohongan" gitu kan. Jadi kan Iya. gajinya nggak berkah juga gitu Iya, kan. betul dari Heeh, situ, betul heeh. betul, setuju Ja banget. jadi satu sisi nggak berkah, satu sisi lagi ya jujur aja, bahkan dengan Mhm, kejujuran itu akan memperlihatkan bahwa kita sudah, menerima, sudah dewasa, sudah ya sudah tingkat kesiapannya tingkat sudah lebih kesiapannya sudah matang. lebih matang. Oke, baik baik. Wah, ini menarik. Itu yang, eee, bahkan menurut saya itu yang Perlu harus kita edukasi ke teman-teman kita ya, bahwa iya, kamu nggak sendiri kayak gitu kok, ayo mhm, kita bangkit sama-sama, pegangan mhm, tangan sama-sama gitu. mhm, Mereka tuh butuh kayak gitu aja, oh ya udah heeh. ini bukan selesai hidup gue kalau gue di PHK gitu, nggak kayak gitu ya. Iya iya, Mbak. Nah, Mbak, kalau misalkan ini, Mbak, ketika misalkan kita yang, misalkan kita terkena PHK nih, kita sudah accept gitu kan, kita udah siap gitu. Ada nggak mungkin dari Mbak Alfi nih cara-cara khusus nih ketika kita mau apply kerja nih, Mbak, supaya ya tingkat diterima kita lebih tinggi gitu, Mbak, dengan background sebelumnya kita yang di PHK gitu, Mbak? Mhm, iya iya. Kalau dia sudah sampai tahap interview segala macam, berarti dia Mhm, sudah bisa melalui mmm, proses sebelumnya saat dia iya, persiapan. mhm, Persiapan menjemput pekerjaan yang baru ketika dia di fase mhm, baru di PHK mhm, itu ya. mhm, Nah, jadi ada yang namanya istilahnya elevator page gitu ya, itu juga mhm, juga. Jadi pada saat mhm, kita sudah mau jujur itu tadi, mhm, misalnya nih baru selesai di PHK gitu ya, iya, Mbak. ditanyakan, "Kamu kegiatannya apa saat ini?" "Oh, saya Mhm, sedang mencari pekerjaan." Itu juga kan bentuk kejujuran. iya, bener. Daripada bilang, "Saya lagi nggak kerja," atau gimana, itu kan, "Saya sedang mencari pekerjaan." Iya, Sebelumnya, di iya, perusahaan sebelumnya, bisa mhm, bilang gitu ya, mhm, "Saya sedang mencari pekerjaan." Di perusahaan terakhir saya perusahaan mengalami kondisi yang, mhm, terpaksa harus mengambil keputusan mhm, seperti ini dan saya salah satunya gitu ya. mhm, Tetapi di perusahaan saya sebelumnya, saya, apa namanya, saya menguasai bidang misalnya apa, mhm. eee, teknik, misalnya Rahim itu apa sih, teknik Teknik mesin, industri Mbak. gitu ya, Iya. teknik mesin gitu ya. Heeh, Saya terbiasa menangani mesin-mesin dengan tingkat kompleksitas mhm, seperti ini begitu ya. Jadi mhm, kalau memang ada kesempatan yang baru, saya pengen banget kalau saya dapat itu, saya mau menciptakan mesin yang mhm, efisiensinya seperti apa gitu ya. mhm, Yang mhm. jadi dari sisi itu dia bisa meningkatkan elevasinya gitu. Mmm, mhm, mhm. Jadi dia open bahwa Iya, dia sudah di PHK ya. mhm, Oke, saya memang saat ini sedang mencari pekerjaan, tapi di posisi terakhir saya tuh menangani, data science misalnya, mhm, kalau memang saya dapat kesempatan untuk bekerja kembali, saya senang sekali jika saya bisa memberikan insight dari data-data yang saya kelola misalnya. Jadi mmm, mhm, naikkan valuasi diri. iya, Dia, bisa di-match-kan kayak gitu mhm, ya. Nah, mhm, itu kan posisinya di fase sebelum ada interview tuh, mhm, jika dia ditanya sama orang. Kemudian dari sisi portofolio juga dibangun, ya, mhm, perbaiki CV-nya, profil LinkedIn, dan mhm, segala macam, update-nya mhm, yang menggambarkan relevansi, mhm, apa namanya, interview itu datang karena adanya relevansi antara kompetensi yang dipersyaratkan sama kualifikasi yang kita punya gitu. Jadi nggak mhm, semata-mata kita nge-apply aja. mhm, Jadi pastikan ada match, ada kecocokan antara mhm, kualifikasi yang dipersyaratkan di iklan tersebut dengan mhm, kompetensi yang kita punya di CV. Jadi kalau memang mhm, ada teman-teman di perusahaan yang pakai ATS langsung match gitu, ketemu, mhm, mencari keyword apa, mhm, ketemu keyword itu. Nah, jadi itu mmm, tadi, jadi segala macam juga dipersiapkan, jangan pakai CV yang dulu, iya. ya, formatnya yang udah berlembar-lembar, Heeh, bacanya tuh pusing gitu, mhm, bikin portofolio diri yang memudahkan kita, mhm, memudahkan rekruter untuk mendatangkan kesempatan interview ke kita, dan pastikan ada relevansinya antara kualifikasi yang dipersyaratkan sama kompetensi yang kita punya, gitu. mhm, Jadi nggak mhm, apa-apa kalau memang kita punya beberapa CV yang mhm, berbeda-beda, nggak mhm. pakai satu untuk apply ke semuanya, gitu. Mhm. Nah, Mbak Alfi, ini kalau, nah ketika sudah di dalam proses rekrutmen nih dengan background kita yang di PHK, Mhm, ini ya saya mencoba menjadi manusia yang normal ya, Mbak, ya. Maksudnya ya manusia sebagaimana adanya manusia gitu, Mbak. heeh. Namanya luka itu kan pasti ada bekas gitu kan ya, Mbak. Betul, iya 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 iya. Nah, boleh nggak, Mbak, misalkan ketika kita sedang, interview gitu atau negosiasi, saya tanya nih ke interviewer, Mhm mhm. "Ketika saya masuk di perusahaan ini," gitu kan, Iya. apakah akan ada risiko saya kena PHK lagi? Idealkah atau ini menurut opini Mbak Alfi sendiri ya, Mbak, ya, Mhm mhm mhm. eee, boleh nggak misalkan saya, bertanya atau mengklarifikasi hal tersebut? Jika misalkan saya masuk di sini, apakah saya akan terdampak PHK atau, ya karena
Kan kita nggak Mhm. mau gitu ya, Mbak, kita udah Iya iya kena betul, PHK terus punya kita masuk background. lagi, di-PHK lagi gitu kan. Nah, Iya iya. untuk memastikan hal itu boleh gitu nggak, Mbak? Ini sih beda-beda ya, Ya, tergantung orang yang menginterview kita, user-nya kita mmm, itu mhm. siapa, di level siapa yang kira-kira kompeten nggak sih jawab itu. Oh, oke oke. Iya, karena kan Heeh, ada iya yang iya tahu, ada yang enggak ya. iya, Tapi malah pastikan ditanyain ke user gitu kan, kalau user malah nggak tahu gitu kan. iya, Heeh, dan juga ada kalanya kan hal kayak gitu kan nggak bisa, dalam tanda kutip "rahasia perusahaan" nggak bisa main di open mhm, begitu saja, pasti iya, ada ininya, apa namanya, mmm, kalaupun disampaikan itu, mhm kalau di sisi masih di sesi interview, mhm, pasti kemungkinan besar ya, ini juga opini saya iya pribadi, iya, Mbak, dari sisi perusahaan pasti nggak akan bilang, apa namanya, mmm, nggak nggak akan akan secara bilang gamblang bilang, nggak akan selalu bilang, iya "Oh gitu, heeh, nanti mhm, tenang aja." iya Tapi itu kan dia itu kan nggak bisa garanti itu juga, misalnya, "Nggak iya mungkin kok, di sini kita stabil kok, iya eee, lihat aja ini, apa namanya, laporan keuangan kita segala iya, macam, apalagi heeh, kita sudah TBK, kamu bisa lihat iya, sendiri performa kita segala macam." Tapi mhm, kan next nggak ada yang tahu gitu, iya kalau memang bener, nanti kondisi ekonominya mhm berubah lagi, jadi pastikan dari sisi kita pencari kerja, mhm, karena kita kan hanya bisa mengontrol diri sendiri ya, iya, pihak mhm mereka itu nggak bisa kita kendalikan gitu. Jadi mhm, pastikan, saat kita melamar itu betul-betul meneliti perusahaan yang mau kita tuju ya. Saat mhm kita dapat undangan interview, mhm, atau saat kita terima baru baca nih iklan iya, lowongannya, tertarik atau enggak, lihat dulu deh profil perusahaannya, ah, lihat oke, dulu deh orang-orang yang kerja di sana. mhm Sesekali mhm, cek telepon ke sana juga nggak apa-apa ya, mhm telepon mhm, ke kantornya misalnya untuk iya, memastikan kayak lingkungan kerjanya bagaimana, mhm ya, eee, apa namanya, lokasinya, kemudian mhm lingkungan kerjanya, rekan-rekan kerjanya, untuk mendukung, untuk memberikan validasi bahwa perusahaan itu adalah layak saya masuki atau enggak gitu ya. Kalau memang kita mhm merasa layak, ada validasi, lanjutkan. Misalnya saat ada mhm interview coba datang. mhm Nah, itu mhm bisa dicek juga nanti kan merhatiin lah semuanya. Jadi mhm keyakinan itu datangnya dari kita dulu, kita yang pupuk dulu gitu. Kalau memang memang merasa perlu saya ditanyakan, mhm, tanya tanya nggak apa-apa, tapi kayak sebisa mungkin tidak menyinggung si iya perusahaan itu iya ya. Ya iya, Mbak, ya, jadi, heeh, dengan segala hormat misalnya karena saya pernah mengalami mhm pernah mengalami proses PHK di kesempatan yang lalu, mhm, apakah ada gambaran misalnya ah, kira-kira iya, paling gini, rencana ke depan perusahaan ini apa ya? ah, Lebih ke iya situ iya sih, lebih iya baik iya ke rencana dulu ya. iya iya Rencana bisnis jangka pendek dan iya jangka iya, panjang kalau boleh diketahui apa ya? mhm mhm Dan saya pengen tahu nih, nanti ada kaitannya nggak dengan departemen yang saya masuki atau mhm, dengan apalagi atau juga dengan posisi yang saya lamar misalnya. Jadi saya mmm, pengen tahu. mhm Jadi kita bisa akses dari situ, nggak mhm, langsung pertanyaan yang menembak, "Kamu iya ada iya rencana layoff karyawan nggak dalam waktu dekat?" Gitu. iya Jadi iya kita iya, terus menjaga ketersinggungan, tapi kita juga berusaha menjaga kita pun supaya nggak kita kan belajar nih iya sama iya, evaluasi mhm belajar gitu ya. Kita juga assess atau cara bertanya kita, cara mhm menelitinya mhm, itu bagaimana supaya nggak terkesan kayak heeh, gitu, tapi padahal kita kan itu buat untuk iya, proteksi diri kita kan, heeh heeh, gitu. Jadi dari sisi kitanya melakukan dulu penelitian sedalam mungkin tentang mhm si perusahaannya itu nggak cuma dari website-nya, tapi ya random cek aja, mhm telepon atau siapa aja sih yang di sana, mhm, lihat profil LinkedIn manajemennya kan bisa ya, iya siapa bener, aja bisa, direktur Mbak, yang di sana segala macam, lihat track record-nya, ada nggak sih mhm pemberitaan negatif di media massa segala macam. mhm, Kemudian setelah kita yakin, saat interview ya tadi kita lebih ke bicarakan atau bertanya tentang rencana bisnis jangka ya panjang atau jangka iya pendek iya dan iya, kaitannya dengan pekerjaan saya, dengan mhm departemen saya. Misalnya, oh kita ada rencana misalnya saya melamar ke bagian keuangan, mhm tapi, rencana bisnisnya mhm lebih kepada mau apa namanya, mhm, berinvestasi banyak di sisi IT ya. Oh IT, saya heeh, mau beli apa namanya, teknologi segala macam, saya mau beli mhm di manufaktur, mau beli mesin yang kayak gini-gini. mhm Terus kaitannya di saya di keuangan masih kita bisa proyeksikan, saya masih kepakai nggak ya? Oh kalau mhm misalnya masih mau beli banyak mesin segala macam kayaknya saya masih mhm diperlukan deh untuk mhm menghitung itu tadi ya, mhm membuat, apa tuh, mhm proyeksi-proyeksinya dari sisi bisnis kan ada mhm, kajian bisnisnya ya. iya, Nah kayak gitu, analisa ininya, analisa nanti ya saya kurang paham di finance itu teknisnya, tapi paling mhm tidak masih ada keterlibatan finance biasanya kalau mhm memang mau ekspansi, karena itu dia kan bilang mau ekspansi, mhm mau investasi di sini-sini berarti artinya dari sisi keuangan akan dilibatkan. Karena kan mhm, si finance yang punya duitnya kan, iya mau bener, Mbak, investasi di situ butuh ada partner gitu. mhm Kalau memang si perusahaan yang bisa menjawab itu tadi ya, rencana bisnisnya dengan mhm gampang, kita bisa akses juga sih, mhm kira-kira perusahaan itu memang tingkat kesehatannya bisa kita ukur lah kira-kira gitu. mhm, Tapi pastikan juga paling tidak setidak-tidaknya level yang kita tanya itu bukan yang bukan di level staff ya, yang iya, kira-kira heeh mengetahui lah ya, heeh, heeh.
Oke, Ya gitu. Jadi wah ini menarik banget nih, Mbak. Jadi, baiknya jangan langsung bertanya apakah ada rencana PHK ke depannya gitu. Iya, tapi dibungkus aja, Tapi dikemas dibungkus aja. gitu, dikemas Iya, dengan tadi tapi menarik tadi, dari kata-kata Mbak Alfi, berarti mungkin rencana bisnis ke depan seperti apa gitu ya, Mbak, ya. Jadi heeh heeh, jadi dan kaitannya dengan pekerjaan dan saya. kaitan dengan pendidikan. Wah, menarik menarik, Mbak. Jadi ini ya mudah-mudahan bisa menjadi solusi buat teman-teman semuanya nih yang, apa, ya yang saat ini terkena PHK mudah-mudahan dapat rezeki, ke Amin depannya gitu, Mbak. amin, betul betul, Nah, iya, Mbak Alfi, ini pertanyaan mhm. terakhir nih, Mbak, sekaligus closing statement nih dari Mbak Alfi kepada teman-teman semua nih, Mbak, mungkin dari diskusi kita yang cukup panjang tadi nih, Mbak. Apa sih masukan, saran Mbak Alfi kepada teman-teman semua, baik yang, karena yang sudah terkena PHK gitu ya, Mbak, ya, atau mungkin karena kita nggak tahu ke depan nih, Mbak, ya, akan banyak lagi nih, kita nggak tahu ya mudah-mudahan nggak terjadi. Namun jika Mhm. terjadi nih, risiko PHK ini, jadi apa nih saran Mbak Alfi untuk teman-teman yang Mhm, sudah di-PHK dan mungkin nanti gitu mudah-mudahan, nggak terjadi yang akan heeh, di-PHK gitu, Mbak? oke. Jadi Mhm. lebih ke mempersiapkan diri aja ya, Iya, menghadapi situasi yang apabila dimungkinkan itu datang ke kita atau tidak, tapi intinya kita mhm, harus bersiap saja ya, secara namanya kita dari sisi kita karyawan, bekerja di sebuah perusahaan, tentu yang akan menjadi tolak ukur adalah kinerja ya, mhm, kinerja. Jadi perform at your best aja ya, mhm, maksimalkan kinerja kita, kontribusikan yang optimal untuk perusahaan dengan segala yang dititipkan pada kita, yaitu job ya, yang mhm, kayak ya job description lah, kemudian jabatan yang kamu emban segala macam. Jadi mhm, maksimalkan itu, optimalkan, kontribusikan untuk perusahaan at your best ya. mhm, Perform at maximum level, at your best, at our best gitu. mhm, Kita kasih kemudahan sama layanan terbaik untuk para stakeholder kita, mhm, user-user kita, teman-teman yang apa namanya, rekan kerja kita yang banyak interaksi sama kita gitu. Gimana caranya nih pekerjaan saya itu memudahkan mereka semua gitu ya, mhm, mereka semua. Jadi memang kita tetap, menjaga kinerja gitu. mhm, Supaya kalau memang ada hal-hal yang seperti ini, kita kalaupun memang semuanya harus kena PHK, tapi mhm, kita tuh nggak langsung yang bagian awal-awal gitu. Karena kinerja kita masih diperhitungkan, masih dibutuhkan mhm, gitu. Karena dari awal pun kita sudah memupuk performance kita di mhm, kita udah punya standar lah, kita punya mhm, performance tuh harus sekian gitu ya, saya nggak mau di rata-rata gitu, paling tidak saya harus di atas gitu ya. Nah, dari situ dulu, kalau mhm, memang itu tadi harus keseluruhan ya, mhm, mudah-mudahan insya Allah kita jangan jangan sampai yang di awal-awal itu tadi, karena tadi mmm, ya kompetensi kita masih diakui, mhm, segala macam. Nah, mmm, tapi kita kan nggak bisa menghindari juga kalau memang itu terjadi sama iya, kita bagaimana, kita pun harus mhm, bersiap ya. mhm, Walaupun kita nggak bisa, "Kan saya performanya bagus," mhm, nggak bisa dong kamu nge-PHK saya gitu ya, mhm, selama ini kan saya udah memberikan yang terbaik. Tapi ini kan bukan mau perusahaan, kita juga iya, maunya mempekerjakan kamu gitu. Kalau memang semua step yang tadi sudah dilalui, udah bargain segala macam masih nggak bisa, memang harus di-PHK juga, mhm, ya oke itu terima. Tapi pada mhm, saat kita membangun itu, membangun diri ya, persiapan mhm, yang tadi, di sisi pekerjaan di kantor kita tadi ya, bangun apa namanya, performance, jaga mhm, performance sebaik mungkin. Di sisi yang lain, kita juga kalau punya waktu luang, manfaatkanlah untuk hal-hal kebaikan yang bisa meningkatkan mhm, elevator page tadi, meningkatkan valuasi diri kita ya, sehingga kita juga punya value yang bisa diperhitungkan gitu ya. mhm, Sekarang kan udah banyak nih, iya, ada side hustle gitu mhm, ya, mhm, ada ruang komunitas segala macam, asosiasi profesi segala macam kan mhm, sekarang ada. mhm, Koneksinya juga di tadi ya, kue lapis tadi, lapis demi mhm, lapis itu tetap di-maintain hubungan sama koneksi-koneksi kita gitu ya. mhm, Bantu apa, siapa yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya support untuk teman-teman saya gitu. mhm, Nah, side hustle mungkin di awal ini kita lakukan hanya untuk memenuhi, apa namanya, minat ya, mhm, lebih kepada minat supaya kita dapat nilai baru. Tapi mana tahu kalau misalnya nanti kita tekuni mhm, konsep passion dari Coach Rene kan, bisa, biasa, mhm, ahli, piawai. Nah, mhm, kalau sudah di level piawai, masa iya sih nggak ada uang yang kamu terima, istilahnya begitu. Tapi kalau mhm, misalnya kita baru tahap bisa atau biasa, orang kan nggak tahu kalau skill kita gitu ya, mhm, mhm, orang nggak tahu skill kita. Jadi nggak apa-apa kalau memang sekarang kita menekuni side hustle, nggak apa-apa kalau kita sekarang mau aktif di komunitas-komunitas, mhm, nggak apa-apa kalau sekarang kita mau punya ruang-ruang seperti ini mhm, yang pasti rahim juga effort banget meluangkan mhm. waktu ya, di setengah-tengah kesibukan pekerjaan. Ini kan siapa tahu nanti bisa jadi keberkahan buat orang-orang, Allah Iya, punya rencana lain juga buat rahim untuk memberikan mhm, kebaikan buat rahim juga. Jadi mhm, kita jemput aja gitu ya, intinya kita jemput aja dan selalu mhm, positif dan latihan terus supaya bisa mencapai level acceptance pada apapun yang terjadi pada kita gitu. mmm, mhm, mhm.
Itu nggak mudah, Wah, tapi harus mhm latihan terus. mhm, wah, baik. Jadi memang ya harus dilalui dan dijalani begitu ya, Mbak, ya? Iya, betul Heeh betul. heeh. Karena namanya juga hidup pasti ada Iya namanya dong. peristiwa-peristiwa di dalamnya yang sudah dicatatkan ya, Iya, dituliskan sebelum mhm. kita, apa, masuk ke dunia ini gitu ya. Iya, heeh, baik. Baik, terima kasih banyak nih Mbak Alfi, bermanfaat banget diskusi dengan Mbak Alfi ini. Bukan, untuk Mudah-mudahan ya sih. mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman, terutama buat Amin saya sendiri nih, banyak juga manfaatnya buat saya nih, Mbak. amin, Terima kasih sama-sama banyak. mengingatkan ya, Iya, sama-sama sama-sama mengingatkan. ingatkan. Terima kasih banyak Mbak Alfi atas diskusinya, sampai jumpa lagi Mbak Alfi. Terima kasih banyak Rahim. Salam sehat selalu untuk Rahim dan teman-teman semua, tetap semangat menjemput hari esok. Amin.